kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Forza 250 terbaru 2022. Dan bicara soal harga, jadi per bulan April ini semua produk Honda mengalami kenaikan harga, termasuk Honda Forza kawan-kawan. Jadi untuk Honda Forza terbaru 2022 kini dibanderol di 87.375.000. Jadi harganya memang sangat fantastis mahal, cukup menambah 2.700.000-an, sudah menyentuh 90 juta. Sangat luar biasa ya. Oke, kira-kira apa saja fitur yang dihadirkan dari Matic bongsor Honda ini sehingga harganya cukup fantastis mahal. Oke, langsung saja kita bahas seputar tampilan, spesifikasi, dan fitur yang dihadirkan oleh Honda Forza 250 terbaru 2022 warna silver ini. Oke, yang pertama yang spesial dari Honda Forza terdapat di bagian spionnya. Karena spion yang digunakan ini mirip dengan spion mobil kawan-kawan. Jadi dudukannya ini besar, berbeda dengan spion-spion pada umumnya yang digunakan oleh motor-motor yang lain. Dudukannya ini besar dan terdapat sen di bagian spionnya. Jadi untuk sennya sendiri posisinya berada di spion dan sudah LED kawan-kawan. Nah, untuk mengatur posisi spionnya, ini bukan dudukan di bagian bawahnya yang digeser seperti spion-spion pada umumnya, melainkan hanya kacanya yang kita geser. Jadi seperti spion mobil ya, yang digeser di bagian kacanya seperti ini. Jadi ketika kita ingin posisi naik, kita geser naik ke bawah, kemudian keluar seperti ini, masuk seperti ini. Nah, memang tampilan spionnya ini tidak bisa diragukan, sangat luar biasa. Menyesuaikan harganya yang 87 jutaan ya. Kemudian yang selanjutnya yang spesial dari Honda Forza, dia mempunyai visor atau windscreen yang bisa naik turun secara otomatis. Nah, jika kita bicara kompetitornya itu punya windscreen bisa naik dan turun hanya saja manual, jadi harus lepas baut. Sedangkan si Forza ini cukup menekan tombol, dia bisa naik dan turun secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lepas-lepas baut, cukup pencet tombol saja. Kalian bisa menyesuaikan seberapa harus tingginya, seberapa harus rendahnya kawan-kawan. Nah, di sini untuk visor yang digunakan atau windscreennya berwarna clear atau bening. Nah, untuk bagian bawahnya ini juga terdapat seperti bracket ya, menggunakan warna full hitam. Ini dia sangat besar tentunya, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga besar. Nah, terdapat stripping bertuliskan Honda di sini menggunakan warna silver. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bagian bracketnya. Ini menggunakan bahan besi. Oke, kita lanjut di bagian bodi depan. Ini menggunakan warna silver dove warnanya. Jadi paduannya silver dove di bagian tengah. Sedangkan di bagian sampingnya ini menggunakan warna silver ke abu-abuan, lebih ke abu-abu sih ya, abu-abu muda yang hampir ke silver. Warnanya glossy kawan-kawan. Jadi di bagian depannya ini dove, sampingnya glossy bodinya. Kemudian di bagian headlampnya tentunya sudah full LED. Ini dia. Terdapat total 5 sekat ya. Di sisi sebelah kanan ada 2 sekat, di sebelah kiri ada 2 sekat, sedangkan ada tambahan 1 sekat di bagian tengahnya. Jadi bentuknya ini lebar ke samping. Dan yang spesial juga di bagian DRL-nya. Ini DRL-nya juga beda dengan Matic-Matic pada umumnya kawan-kawan. Jadi DRL-nya sendiri ditarik dari bagian atas, turun, kemudian naik lagi ke atas hingga ke bagian ujung, dan terdapat DRL kecil-kecil. Nah, seperti yang kita lihat. Jadi yang kecil-kecil ini garis-garis ini adalah DRL. Jadi DRL-nya penuh di bagian atasnya. Kemudian di bagian tengahnya ini terdapat seperti ram air modelnya, walaupun ini sebenarnya bukan ram air, tapi kesannya seperti ram air ya. Dia berlubang menggunakan bahan plastik kasar di bagian tengahnya. Kemudian di bagian bodi sampingnya seperti ini. Untuk bagian fairingnya, jadi dia sangat besar. Walaupun motor ini besar dan gambot, tapi tidak hanya sekedar besar, tapi mempunyai desain yang oke menurut saya, sporty. Sudut-sudut dan lekukan-lekukannya itu sangat difikirkan oleh Honda. Nah, di bagian atas dia melengkung seperti ini, turun ke bawah. Di sini terdapat tarikan ya, lekukan melengkung ke belakang lagi, ke depan lagi. Nah, di bagian tengah ini terdapat warna hitam bertekstur seperti karbon. Ini dia di bagian tengah, pemanis. Kemudian di bagian belakangnya lagi ini menggunakan warna abu-abu lagi, abu-abu dove ya, seperti di bagian depan. Ini dia. Kemudian di bagian bawahnya ini menggunakan bahan plastik kasar.
Nah ini dia. Dan untuk bahan plastik kasarnya CBU memang beda ya, jika diperhatikan dengan yang diproduksi di Indonesia atau lokal itu beda. Jadi plastik kasarnya CBU itu kokoh, terlihat kokoh, tebal, dan stable kawan-kawan. Jadi sama sekali tidak ada celah-celah yang terbuka, adapun sedikit tapi lebih ke kokoh sih terlihat ya, beda dengan yang di Indonesia. Kemudian di bagian bawahnya ini full plastik kasar juga hingga ke bagian bawah sini. Jadi full decknya ini bagian tengah menggunakan bahan plastik kasar. Kemudian di bagian deck depannya sini ini terdapat beberapa sirip atau lubang-lubang karena memang Forza ini posisi radiatornya bukan di samping melainkan di depan kawan-kawan. Ini dia, posisi radiatornya ada di depan. Kemudian untuk bagian kaki-kakinya, nah suspensi masih menggunakan shock teleskopik. Namun di sini yang dihadirkan suspensinya sangat besar shocknya. Ini dia, kita bisa melihat untuk bagian tabung shocknya terdapat lekukan-lekukan yang menambah kesannya jadi berotot ya. Ini dia seperti otot. Kemudian fendernya di sini menggunakan warna abu-abu muda, glossy. Kemudian di bagian sampingnya plastik kasar warna hitam, terdapat mata kucing berwarna kuning. Kemudian di bagian belakangnya ini spakbornya cukup lumayan panjang, hampir melebihi dari setengah rodanya kawan-kawan. Jadi dia melengkung seperti ini panjang. Nah bahannya ini plastik halus menggunakan warna hitam doff. Nah untuk bagian ban depan ini menggunakan ukuran 120/70. Ringnya 15 yang digunakan. Tentunya sudah menggunakan ban tubeless dan ban yang digunakan di sini merek IRC. Nah, untuk desain daripada velgnya ini menggunakan desain velg berbentuk V. Nah, seperti yang kita lihat ini menggunakan merek NK made in Thailand. Jadi memang si Forza ini diproduksi atau dibuat di Thailand. Itulah kenapa harganya itu cukup fantastis mahal. Karena memang motor ini didatangkan langsung dari Thailand, tidak diproduksi di Indonesia. Andai kan diproduksi di Indonesia mungkin harganya cuma 50-60 juta ya. Mungkin, tapi karena diproduksi di Thailand itulah harganya menyentuh 90 juta, sedikit lagi. Oke, kita akan beralih ke sistem pengereman. Jadi untuk bagian pengereman depan tentunya sudah disc brake, discnya belum wavy, jadi masih datar di bagian permukaannya. Nah untuk bagian pengereman tentunya sudah dibekali dengan ABS. Ini dia untuk strippingnya ABS di sisi sebelah kiri fendernya. Untuk grid-grid dan sensor ABS-nya ini dia. Dan untuk kaliper yang digunakan di sini Nissin 2 piston. Nah berbeda juga dengan Matic-Matic umumnya Honda. Jadi kalipernya ini warnanya hitam doff kawan-kawan. Tulisan Nissinnya chrome warnanya. Jadi memang kesan garangnya dan sportinya dapat banget. Untuk full dari bagian kaki-kakinya seperti ini. Kemudian naik ke bagian bodi atasnya. Nah ini dia. Jadi walaupun bodinya ini besar, tidak hanya sekedar besar, tapi ada bentuknya kawan-kawan. Terlihat sangat sporty dan sangat elegan. Ini dia. Jadi memang kesannya ini Matic bongsor tapi elegan. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer di sini menggunakan paduan analog dengan digital. Jadi di bagian kecepatannya menggunakan analog di sisi sebelah kiri, sedangkan di sisi sebelah kanan ini terdapat indikator RPM. Kemudian di bagian tengah ini terdapat indikator digital, jadi yang menghadirkan beberapa infonya, posisinya di tengah. Untuk kalian yang ingin melihat tampilannya bisa cek di video-video saya yang sebelumnya, karena sudah sering sekali saya membahas seputar Honda Forza ini. Kemudian di bagian tengahnya terdapat tulisan Forza, ini dia. Dia menyala ketika motor ini dinyalakan. Kemudian untuk background yang digunakan full hitam, sedangkan di bagian ring analognya ini menggunakan warna emas atau gold tapi muda. Kemudian di bagian frame luarnya menggunakan warna silver, silvernya ini doff. Nah ini dia. Kemudian sisanya menggunakan bahan plastik kasar. Nah untuk Forza sendiri berbeda dengan PCX yang menggunakan stang telanjang. Forza ini dibalut dengan cover kawan-kawan. Covernya tidak terlalu besar. Di sini menggunakan beberapa paduan warna seperti hitam, kemudian abu-abu di bagian tengah doff. Tengahnya menggunakan warna hitam doff. Terdapat logo Honda 3D di sini. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sisi sebelah kiri terdapat traction control. Jadi memang Honda ini sudah dibekali dengan HSTC atau Honda Selectable Torque Control, atau bisa kita kenal traction control biasanya. Kemudian di sini ada tombol yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan visornya. Jadi dari sini kawan-kawan. Ketika kita pencet ke atas dia akan naik, ke bawah dia akan turun. Kemudian ada lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Jadi walaupun ini motor matic tapi sudah dibekali dengan dimmer.
Kemudian di sini ada tombol info, info A, di bawah ada info B, kemudian ada klakson dan sen di bagian tengahnya. Kemudian di sisi sebelah kanan di sini terdapat engine cut. Nah, ini dia, walaupun ini motor matic tapi sudah dibekali dengan engine cut. Kemudian ada hazard di bagian tengah dan ada starter di bagian paling bawah. Kemudian untuk hand grip yang dihadirkan sama seperti umumnya motor Honda desainnya. Jika kita melihat sama saja dengan hand grip yang digunakan di EDV, PCX, Vario sama saja. Kemudian di bagian dudukan, di bagian handle remnya kanan kiri menggunakan warna chrome di sini kawan-kawan. Nah, kita turun lagi ke bagian dashboardnya. Jadi di bagian tengah terdapat keamanan, tentunya sudah keyless atau smart key, yang terdapat fitur alarm dan answer back juga tentunya. Terdapat 2 tombol di sisi sebelah kanan, fuel dan seat, yang akan membantu kita membuka jok dan membuka bagian tangkinya. Untuk bahannya di bagian tengah plastik kasar bertekstur bintik-bintik, sedangkan kanan dan kirinya menggunakan plastik halus berwarna hitam doff. Nah, di sisi sebelah kiri ini terdapat rak yang tertutup. Jadi ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Ini sangat dalam kawan-kawan. Kamera saya mungkin nggak bisa ngejangkau ke depan ya. Untuk power chargingnya sendiri tipe USB, jadi kita bisa langsung colok USB. Tidak perlu adaptor tambahan. Untuk remote-nya seperti ini. Jadi dia masih menggunakan 3 tombol. Ini dia. Berbeda dengan PCX atau EDV terbaru itu hanya 2 tombol. Forza ini masih 3 tombol. Kalian akan mendapatkan 2 remote, 2 kunci darurat, dan 2 barcode. Untuk raknya sendiri atau lacinya ini dalam sekali kawan-kawan, hampir ke siku saya masuk semua ya. Jadi untuk botol air mineral ukuran besar pun ini bisa masuk, kemudian bisa ditutup, waterproof tentunya kawan-kawan. Ini dia untuk penampakannya dari bagian kokpitnya. Kita lanjut bahas ke bagian tangkinya. Jadi untuk tangkinya sendiri menggunakan tangki yang posisinya di depan atau dek punggung ya, dengan kapasitas 11,7 liter. Jadi sangat besar ya kawan-kawan ya. Untuk sekelas motor matic tangkinya 11,7 liter itu besar banget. Mungkin menyesuaikan bodi dan cc-nya yang juga besar sih ya. Kemudian untuk bahan di bagian tengah ini plastik kasar full hitam. Di bagian sampingnya menggunakan warna abu-abu yang kecoklat-coklatan, warnanya doff. Sedangkan di bagian stepfloornya ini menggunakan model selonjoran. Nah, bicara soal kenyamanan tentunya sangat nyaman. Mau kalian postur tubuhnya tinggi sekalipun ini tetap nyaman naik Forza. Soalnya di bagian stepfloornya ini panjang, di bagian atasnya, ke belakangnya juga sangat panjang. Nah, ini dia, selain panjang dia luas. Kemudian di bagian step belakangnya dia posisinya di sini. Jadi seolah menyatu ya. Dari sini kemudian ke step belakangnya. Dia naik ke atas. Nah, ini dia. Untuk ukurannya sangat panjang ke depan kawan-kawan. Kemudian untuk bagian joknya, nah joknya ini juga sangat luas. Jadi untuk posisi bagian stepfloornya panjang, di bagian joknya ini sangat luas. Menggunakan paduan 2 warna. Jadi di bagian depannya abu-abu, kanan kirinya abu-abu, tengahnya hitam. Terdapat jahitan di sini menggunakan warna abu-abu juga. Nah, di bagian tengahnya ini terdapat seperti pemisah atau prosotan ya. Ini dia yang akan memisahkan si rider dengan boncengernya kawan-kawan. Joknya ini sangat lebar sekali. Jadi di bagian depannya dia kecil, ke tengah lebar, ke belakangnya dia mengecil lagi. Nah, untuk bagasinya sendiri ini dapat menampung sebanyak 48 liter kawan-kawan. Luar biasa ya. 2 liter lagi 50 liter nih kapasitasnya. Bisa masuk 2 helm sekaligus. Jadi helm full face ukuran besar sekalipun bisa masuk di depan, di belakang juga bisa masuk helm lagi. Kemudian di sini juga disediakan tempat lagi kawan-kawan untuk menaruh barang-barang kecil ya di bagian belakangnya. Jadi ada pembatas seperti ini yang bisa dilepas. Kemudian di bagian sampingnya ini juga sangat difikirkan, disediakan untuk tempat menaruh ini dia kunci-kunci atau toolkit. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa masukkan di sini ada karet ya pengaitnya biar aman. Jadi memang sangat difikirkan oleh Honda Thailand untuk menaruh kunci saja ada tempatnya di bagian samping. Kemudian di bagian behelnya di sini menggunakan warna silver, menggunakan model tanduk ya. Jadi terpisah antara kanan dan kirinya. Ini dia model tanduk. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini full abu-abu glossy kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi tengahnya ini abu-abu doff yang kecoklat-coklatan abu-abunya. Kemudian ke belakangnya glossy abu-abunya, terdapat tulisan Forza di sini. Menggunakan emblem timbul. Ini dia. Berwarna smoke. Jadi walaupun ini chrome tapi kehitam-hitaman tulisan Forzanya.
Kemudian untuk bagian stop lampnya nanti kita akan lihat dari sisi sebelah sana, tapi kita sekarang ke mesinnya terlebih dahulu. Jadi untuk mesinnya sendiri di sini kita bisa melihat menggunakan mesin injeksi 250 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan, kapasitas mesin 1,3 liter kawan-kawan. Nah, untuk mesinnya sendiri posisi radiatornya seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi berbeda dengan Matic 150 cc-an yang posisi radiatornya di sebelah kanan, si Forza ini posisi radiatornya ada di depan kawan-kawan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Beda tentunya. Kemudian di sini terdapat karet juga yang akan melindungi bagian throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian di bagian knalpotnya, nah ini dia modelnya naik ke atas, dibalut dengan cover muffler paduan warna hitam dan warna silver. Silvernya ini doff. Nah, di bagian covernya ini menggunakan plastik kasar, sedangkan tengahnya ini dia plastik halus. Sedangkan di bagian knalpotnya menggunakan warna full hitam doff di sini. Kemudian di bagian swing armnya menggunakan warna hitam doff juga, jadi menambah kesannya makin garang. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan double shock, namun belum menggunakan shock tabung di sini. Jadi masih menggunakan shock standar kawan-kawan. Kemudian untuk ban belakangnya di sini menggunakan IRC tubeless. Untuk ukurannya dia menggunakan ukuran ban belakang 140/70, ringnya 14. Nah, untuk ringnya sendiri yang belakang lebih kecil 14, sedangkan yang depan tadi 15 ya. Jadi selisihnya yang depan 15, belakangnya 14. Biasanya memang untuk Matic Honda itu ring depannya lebih besar. Kemudian di bagian pengeremannya, ini dia pengeremannya sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang, dan ABS-nya dual channel. Jadi ABS-nya depan belakang kawan-kawan. Untuk velgnya di sini menggunakan warna full hitam doff. Untuk penampakannya dari sisi sebelah kanan seperti ini. Untuk bodi belakangnya ini dia. Jadi walaupun Matic ini besar tapi tidak hanya sekedar besar. Kalian bisa lihat untuk bentuknya, lekukan-lekukannya itu pas banget. Jadi di bagian depan dia kecil, ke samping dia lebar, namun ke belakangnya dia kecil lagi. Ini dia. Jadi bentuknya elegan dan sangat sporty tentunya. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri kawan-kawan untuk melihat tampilan CVT dan filter udaranya. Jadi untuk filter udaranya sendiri ukurannya tidak terlalu besar, jadi kurang lebih 11-12 dengan filter udaranya PCX lah ya. Jadi tidak terlalu panjang ke belakang, tidak terlalu lebar juga. Jadi dia kecil, menggunakan warna full hitam doff berbahan plastik kasar, bertuliskan emblem ESP Plus di sini. Jadi untuk Forza terbaru sudah ESP Plus, yang awalnya di tahun 2019-an itu masih ESP biasa. Kemudian di bagian cover CVT-nya ini menggunakan paduan dua warna. Di bagian cover utamanya silver glossy, terdapat tulisan Honda di bagian tengah. Sedangkan di bagian depannya hingga ke bagian tengahnya sini ini terdapat cover plastik. Jadi ada cover plastiknya. Ini dia berbahan plastik kasar warna hitam doff. Dan tentunya sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Kemudian untuk bagian suspensinya dari sisi sebelah kiri seperti ini penampakannya. Kemudian di bagian stop lampnya ini dia tentunya sudah full LED. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi jika kita memperhatikan stop lampnya ini mirip sekali dengan PCX 160. Jadi memang PCX 160 menggunakan DNA si Forza 250 ya di bagian stop lamp. Jadi di bagian atas dia ada LED yang lurus warna merah, kemudian di bagian bawahnya melengkung, kemudian di bagian tengahnya sini terdapat lubang-lubang. Jadi mirip dengan PCX 160 desainnya ini. Kemudian untuk posisi sennya dia di atas kanan dan kiri. Sudah full LED tentunya. Ini dia untuk penampakannya full dari bagian stop lampnya. Nah, ini dia. Jadi di bagian belakang dia mengecil seperti ini desainnya. Untuk bagian bodi atasnya menggunakan warna hitam doff. Kemudian untuk bagian fendernya ini ukurannya juga sangat lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga lebar. Desainnya juga cukup oke. Terdapat beberapa lekukan-lekukan, sudut-sudut. Terdapat stripping bertuliskan Honda di sini warna putih. Kemudian ada lampu plat nomor juga, sudah LED. Dia posisinya nongol keluar. Kemudian di bagian bawahnya terdapat mata kucing berwarna merah kawan-kawan. Untuk ukurannya ini cukup panjang, jadi hampir setengah rodanya, lebar juga. Jadi untuk penampakannya dari bagian belakang seperti ini kawan-kawan. Untuk Forza 250 terbaru 2022 warna abu-abu. Kita akan lihat hingga ke bagian depannya. Nah, ini dia dari bagian kokpitnya, kemudian dek depannya. Kokpitnya seperti ini.
Saya akan coba kitari motornya hingga ke bagian depan untuk speedometernya seperti ini. Nah, dari sisi sebelah kiri, nah ini dia, warnanya sangat mengkilap, glossy sekali, paduan abu-abu dengan hitam di bagian tengah. Ini dia dari sisi sebelah kanan. Jadi di bagian kaki-kaki hitam, bodinya abu-abu glossy, ada beberapa paduan abu-abu doff yang hampir kecoklatan ya. Ini dia. Dan untuk Forza 250 ini unit free, jadi belum ada yang punya. Barangkali ada kawan-kawan khususnya yang tinggal di area Jabodetabek berencana akan melakukan pembelian Honda Forza, masih nyari unitnya susah. Ada ready 1 unit di Bekasi Motor. Ini NIK 2022 yang jelas. Ini hanya tersedia 1 warna saja atau ready 1 warna saja, abu-abu yang satu ini. Oke, untuk info lebih lanjut nanti bisa hubungi kontak marketing yang akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.